Kira-kira ada nggak ya hukum parsel lebaran? Ada nggak parsel haram? Ini parsel haram versus parsel halal ya. Ya, jelang lebaran banyak toko-toko yang jual parsel, dan karena itu juga banyak orang-orang yang menerima dan memberi parsel atau hadiah lebaran atau apa itu ya. Nah, tapi hati-hati ya, jangan senang-senang dulu nih kalau mendapatkan parsel. Nah, kita perlu melihat juga motivasinya apa. Jangan sampai kita terjebak kepada parsel-parsel yang haram, karena itu bagian daripada gratifikasi ataupun korupsi. Kenapa? Karena ya memang korupsi itu bagian daripada fasadu fil ardh, yaitu kerusakan di muka bumi ini. Di dalam pandangan fikih, korupsi bukan sekedar pencurian biasa, tetapi dia adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan. Misalnya kalau kita lihat ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 ya, itu benar-benar jelas di sana dikatakan bahwa janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Jadi kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 188, ini jelas di sana ada harta-harta yang bukan hak miliknya, ya, yang kemudian dibawa ke hakim agar kita juga mendapatkan harta itu, bagian daripada suap ya gratifikasi. Nah, itu ada dalam situ. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bawa nih kepada perempuan ya, kan biasanya itu yang buka-buka parsel, yang menerima itu adalah perempuan yang ada di rumah gitu ya. Di dalam masyarakat yang masih menjaga kultur patriarki, ya kadang-kadang parsel-parsel itu seolah-olah itu banyak urusan perempuan, kan begitu. Nah, karena itu penting nih, perempuan itu menurut saya ya, di situasi yang seperti itu bisa menjadi pintu masuk keberkahan uang keluarga. Karena perempuan itu bisa menjadi manajer kepatuhan. Manajer kepatuhan itu dalam arti perempuan itu penting untuk melihat, misalnya nih menanyakan, ini kok tidak pada biasanya ya, ini parsel dari siapa? Ini apakah karena misalnya parsel dari lembaga tertentu karena kita mempunyai kedudukan tertentu di situ, atau apa? Atau ini adalah parsel karena ingin mengambil hati kita gitu. Sehingga ibu perempuan yang sering menjadi garda terdepan dalam pengelolaan ekonomi keluarga penting untuk menanyakan asal usul parsel itu. Nah, masalahnya adalah kapan kita bisa membedakan nih parsel haram dan parsel halal gitu ya. Kita tahu ya, sekali lagi bulan Ramadan itu seringkali menjadi titik rawan gratifikasi yang berkedok parsel lebaran, atau mungkin juga kadang-kadang tunjangan hari raya yang tidak resmi. Apa sih pembeda antara hadiah dan suap ya? Jika pemberian itu diberikan karena jabatan atau dengan harapan timbal balik, maka itu adalah suap. Jadi sekali lagi ya, jika pemberian atau parsel itu diberikan dengan harapan ada timbal balik, maka itu sebenarnya suap. Entah timbal balik jabatan ataupun timbal balik proyek yang disetujui gitu ya. Karena itu penting bagi kita ya untuk mengatakan ya, terima kasih, mohon maaf saya tidak bisa menerima parsel ini, kalau memang itu terindikasi bahwa parsel itu adalah parsel yang mengandung unsur gratifikasi ataupun suap karena ada timbal balik yang ada. Salah satu cara nih ya, yang paling mudah, kalau kalian atau kalau seseorang itu tidak menjabat jabatan itu, kira-kira dapat parsel enggak? Atau kalau seseorang itu punya posisi yang penting, kalau dia tidak dalam posisi yang penting itu, kira-kira dapat parsel enggak? Kalau jawabnya iya, bisa jadi nih ada potensi indikasi bahwa itu adalah gratifikasi. Teman-teman sekalian, sebagai refleksi, satu suapan makanan haram yang masuk ke perut keluarga karena hasil korupsi dapat memadamkan cahaya hidayah dan menghalangi terkabulnya doa-doa di malam Lailatul Qadar. Karena itu nih yang jadi penting, hati-hati. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai anggota keluarga supaya kita bisa mencegah korupsi dan gratifikasi jelang Lebaran ya. Yaitu cek dan dicek, terapkan cek dan dicek tentang nafkah dalam keluarga itu asalnya dari mana. Jadi jangan langsung alhamdulillah mendapatkan rezeki nomplok tanpa diketahui itu asalnya dari mana. Saya pikir hak kita ya sebagai seorang perempuan ketika kita mendapatkan nafkah dari suami untuk menanyakan itu asalnya dari mana. Jangan sampai nafkah yang diterima di keluarga itu adalah dari hasil
penyalahgunaan wewenang dari jabatan yang sedang diembannya. Kadang-kadang begini juga nih, kadang-kadang ada masyarakat kelompok orang tertentu yang dia tuh hidup berbasis lifestyle untuk menjaga gengsi. Misalnya nih, mau jelang lebaran nyewa iPhone yang terkini selama 2 minggu supaya dianggap kaya, dianggap keren, tapi sebenarnya itu adalah hanya untuk menutupi kekurangannya. Nah, jiwa-jiwa yang seperti ini punya potensi tuh untuk kemudian menyalahgunakan wewenang atau korupsi atau suka mendapatkan gratifikasi. Karena tidak integritas, karena ada pencitraan ya yang sedang dibangunnya. Lalu mungkin ini juga ya untuk di keluarga menanamkan prinsip ini milik siapa. Katakanlah di meja sekolah anak kita ada pulpen ketinggalan, tapi sebenarnya dia tahu bahwa itu bukan pulpennya. Maka penting itu dikatakan ini milik siapa ya, ini milik siapa gitu. Kita menemukan sesuatu di pasar, misalnya ini milik siapa, itu perlu diumumkan, perlu disampaikan. Nah, kemudian kalau di profesional ya di profesional sekali lagi ini kita penting untuk memahami batasan ini gratifikasi atau tidak. Jadi jika saya tidak punya jabatan ini, apakah orang tersebut tetap memberi parsel atau tidak? Kalau jawabannya adalah tidak, maka itu adalah gratifikasi yang kemudian harus ditolak atau dilaporkan. Jadi kalau teman-teman kemudian menerima ya, maka dilaporkan ke KPK bahwa saya mendapatkan ini gitu. Yang kemudian nanti KPK akan melihat itu gratifikasi atau tidak. Lalu yang kedua adalah disiplin waktu. Kalau di kantor penting untuk kita pahami bahwa korupsi tidak hanya masalah uang, tapi juga korupsi waktu. Lalu juga membedakan mana inventaris pribadi dan mana inventaris kantor. Jangan kemudian ngeprint skripsi di kantor, padahal itu untuk kepentingan pribadi. Berawal dari perilaku-perilaku yang koruptif, walaupun kecil-kecil, itu kadang-kadang nanti kalau menjadi pejabat, menjadi koruptor. Jadi sejak awal itu harus kita biasakan ya, untuk tidak memanfaatkan inventaris kantor yang ada. Gitu. Kemudian juga, jika ada kondisi yang memaksa untuk melakukan sesuatu yang diperintah oleh atasan, kita bisa mengatakan tidak dengan menggunakan dalil, mohon maaf Pak, kalau sesuai dengan aturan atau SOP yang ada, kita tidak bisa melakukan ini. Sehingga kata-kata itu akan menyadarkan bahwa kita harus sesuai dengan SOP ataupun aturan yang ada. Dan catat, laporkan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan ataupun juga SOP yang ada. Terakhir, ya ini ada mantra sederhana yang penting untuk kita ingat bersama ya. Korupsi bukan hanya musuh negara, tapi dia juga musuh iman. Di bulan puasa ini kita belajar bahwa menahan lapar adalah ujian fisik, namun menjaga integritas adalah ujian hati yang sesungguhnya. Saya suka dengan quote ini ya. Sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada melimpah tapi mendatangkan masalah. Semoga harta-harta yang kita miliki adalah masuk kategori harta-harta yang berkah ya, gitu. Kesimpulannya teman-teman sekalian, ya, perempuan itu adalah filter utama. Jika ibu dan istri berani mengatakan tidak pada harta yang subhat atau ragu-ragu, apalagi haram, maka benteng pertahanan keluarga akan kokoh dari api neraka dan jeratan hukum. Ingat, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah ya dirimu dan keluargamu itu dari api neraka. Termasuk di situ yang diperintah bukan hanya suami, tapi istri, ibu itu juga penting untuk menjaga keluarga dari api neraka, termasuk api neraka atau siksaan neraka karena korupsi ataupun gratifikasi parsel-parsel yang berseliweran saat jelang lebaran. Keberkahan itu di atas kelimpahan. Hidup sederhana namun tenang jauh lebih mulia daripada hidup mewah namun dibayangi ketakutan. Korupsi mungkin memberikan kenyamanan sesaat, tapi ia akan menghancurkan ketenangan selamanya. Penting aksi nyata yang penting untuk kita kedepankan ya. Mari jadikan Ramadan menjadi momentum untuk membersihkan diri, membersihkan harta, meluruskan niat. Kejujuran kita hari ini adalah warisan paling berharga untuk anak cucu kita di masa depan. Ibu-ibu dan perempuan dan juga teman-teman semuanya yang hebat, jangan biarkan 1 rupiah pun harta kita tidak halal yang kemudian merusak doa-doa kita di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.